Bertemu kembali dengan saya Jubaida sebagai pengampu mata kuliah metode riset bisnis dengan materi hari ini adalah riset problem. Di dalam riset problem kita akan berdiskusi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sebelum kita melangkah pada diskusi riset problem, sebelumnya saya ingin kembali tentang definisi dari metode penelitian. Jadi metode penelitian menurut Zygmunt adalah suatu proses sistematis dan objektif yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan menurut Thomas Sakaran, yaitu suatu upaya sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang membutuhkan solusi. Sedangkan menurut Davis dan Consensa, suatu investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian pengambil keputusan manajerial. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode penelitian suatu penelitian itu adalah metode penelitian merupakan penyelidikan secara sistematis dan kritis tentang fenomena empiris yang dikendalikan oleh peneliti. Kemudian ada kejelasan dari fenomena yang diteliti, yaitu suatu segala macam fenomena yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Jadi kita kembali pada yang namanya problem. Jadi problem atau permasalahan riset itu adalah kesenjangan atau perbedaan atau disebut gap antara seharusnya dengan kenyataan, target dan realisasi, program dan pelaksanaan. Dari mana sih sumber problem itu bisa diperoleh? Bisa diperoleh dari pengalaman para praktisi, hasil pengamatan kondisi empirik, baca ilmiah atau jurnal, isu yang sedang hangat, keinginan masyarakat, rekomendasi forum ilmiah, saran peneliti lanjutan, saran peneliti terdahulu, kebutuhan instansi pemerintah atau swasta atau instansi peneliti, atau dari teks data base. Jadi banyak sumber problem yang bisa kita dapati ya. Kita bisa mencari problem dari sumber-sumber yang begitu banyak. Jadi silakan nanti dicari bagaimana soal peneliti menemukan problem. Lalu apa sih syaratnya problem? Syaratnya problem adalah satu, mempunyai nilai. Artinya bahwa problem itu harus asli, dapat dinyatakan hubungannya. Terus problem itu penting dan bermanfaat untuk diteliti, lalu dapat diuji dan dinyatakan dalam pertanyaan. Jadi problem itu dinyatakan dalam pertanyaan. Nah, yang kedua syaratnya harus visible, artinya dia tersedia data dan metode analisisnya, tersedia biaya dan waktu si peneliti untuk meneliti tersebut, lalu tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Itu adalah syaratnya dari problem. Jadi ada dua ya, mempunyai nilai dan visible. Problem kalau untuk strata 1 itu bisa diperoleh dari datanya bisa didukung dari fenomena data di lapangan atau di dunia bisnis atau kondisi empirik yang ada pada objek penelitian. Kalau strata 2 ada target get research, selain juga harus didukung oleh fenomena data lapangan. Kalau strata 3 ditambahkan dengan gap teori. Jadi kalau strata 3 harus ada fenomena yang didukung data lapangan, research gap, dan gap teori. Jadi bagaimana kita melakukan observasi atau pengumpulan data awal? Yang pertama adalah kita harus menemukan masalah atau hal yang menarik untuk diteliti. Ada 4 kemungkinannya ya, problem itu menarik untuk diteliti. Yang pertama, kondisi sekarang yang menjadi masalah bisnis di masyarakat atau di negara. Jadi kondisi masalah-masalah yang ada di dunia bisnis, di masyarakat atau di suatu negara pada saat ini. Yang kedua, kebutuhan untuk improvement atau permintaan dari pengelola bisnis masyarakat atau negara. Jadi kebutuhan untuk improvement itu juga kita bisa menemukan problem di sana. Yang ketiga, dari isu-isu yang ingin diberikan dalam suatu bisnis atau masyarakat atau suatu negara. Yang keempat, atau ada teori yang ingin diimplementasikan. Itu juga bisa menjadi satu hal yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian.
pengumpulan data awal. Setelah kita lakukan observasi, kita melakukan pengumpulan data awal. Data awal itu bisa diperoleh dari interview, dari data sekunder, studi literatur. Nah, dari sanalah kita nanti bisa memulai suatu riset. Jadi kita akan menemukan suatu masalah, yaitu gap antara kondisi empirik dengan teori, gap antara kenyataan dan harapan, gap antara rencana dan implementasi. Hati-hati dalam menemukan masalah dalam penelitian. Kita tidak boleh, kita jangan terjebak yang namanya adalah pitfall atau rumusan masalah di dalam penelitian. Jadi pitfall itu rumusan masalahnya terpisah dari kerangka teori yang dikembangkan. Rumusan masalahnya tidak lengkap. Masalah bukan masalah yang sebenarnya, melainkan simptom. Contohnya pengaruh hujan terhadap prestasi belajar siswa. Padahal bukan itu yang menyebabkan prestasi belajar menjadi menurun. Bukan hujan, tapi karena motivasi untuk berangkat ke kampus, untuk belajar karena kondisi udara yang tidak mendukung, sehingga menjadi sebenarnya itu bukan menjadi masalah dalam penelitian. Jadi masalahnya bukan hujan, tapi masalahnya adalah motivasi. Itu yang namanya simptom ya. Sebenarnya masalah tapi bukan masalah. Oke, jadi dalam problem research yang pertama kita adalah membuat latar belakang penelitian. Di dalam latar belakang penelitian itu berisi masalah penelitian, yaitu dieksplor masalah penelitiannya. Masalah penelitian dalam penelitian kuantitatif adalah variabel Y-nya. Jadi variabel Y-nya itu dieksplor yang harus didukung oleh data sekunder, data-data empirik. Kemudian bagaimana kita membuat rumusan masalah? Tadi rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan model. Jadi di dalam rumusan masalah itu ada hubungan antar variabel. Jadi kemudian setelah itu rumusan masalah itu harus terjawab nanti di dalam penelitian di bab 4. Jadi kalau rumusan masalah itu belum terjawab, berarti penelitian harus diulang kembali. Proses perumusan masalah atau menemukan masalah, yang pertama kita harus memahami latar belakang masalah. Jadi bisa dari literatur, survei, data sekunder, dan lain-lain. Yang kedua, mengisolasi masalah dari simptom. Hati-hati, jangan kita menyatakan itu masalah tapi sebenarnya itu bukan problem. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel yang relevan secara aktual maupun secara teori. Jadi nanti setelah kita memiliki masalah, kita akan mencari indikasi penyebab masalah, yaitu variabel X-nya. Terus yang kelima, menerjemahkan masalah atau problem kepada masalah yang menjadi perhatian. Kemudian syarat dari suatu topik masalah, yaitu manageable, observable, signifikan, dan interesting. Rumusan masalah penelitian itu sebagai fenomena untuk ditelusuri lebih lanjut. Perhatikan perspektif dari fungsi bisnis atau objek. Lakukan diskusi untuk sampai ke identifikasi masalah, lalu gunakan pendekatan teori untuk mendapatkan variabel-variabel dari penyebab masalah. Jadi masalah penelitian itu adalah variabel Y. Setelah variabel Y ditemukan, masalah penelitian didukung oleh data penelitian, yaitu data empirik. Kemudian kita akan menelusuri variabel-variabel penyebab dari masalah, yaitu variabel X, dengan menggunakan teori. Langkah-langkah menuju rumusan masalah penelitian, yang pertama adalah fenomena masalah penelitian, penyebab umumnya, implikasi dari masalah tersebut, lalu pendekatan yang digunakan dan kegunaan secara umum. Jadi dalam fenomena masalah penelitian itu masalahnya terjadi pada masalah bisnis, di masyarakat, di negara, atau dari objek yang sifatnya dari makro ke mikro. Implikasi masalah menjelaskan akibat yang akan dihadapi jika fenomena di atas tidak diatasi atau boleh dilakukan dramatisasi, ingin memperlihatkan bahwa masalah ini penting untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan menjelaskan fungsi bisnis atau objek dari penelitian dari bidang ilmu yang akan dipakai dalam memandang fenomena tersebut. Jadi masalah itu bisa
dari berbagai bidang ilmu, bisa dari SDM-nya, sumber daya manusia, bisa dari aspek marketing, bisa dari aspek keuangan, aspek strategi bisnis. Jadi tergantung dari mana si peneliti memilih masalah tersebut ya, pendekatan yang digunakan. Penyebab umum jadi bisa dari hasil diskusi dari makro ke mikro. Kemudian kegunaan umum, jadi menjelaskan kegunaan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa hal tersebut menarik untuk dilakukan dan memberikan manfaat yang besar bagi dunia bisnis, dunia praktisi maupun dunia akademisi. Bagaimana cara merumuskan masalah? Yang pertama, masalah itu biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau masalah, rumusan masalah itu bentuknya dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk merumuskan masalah tersebut. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Jadi antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis itu adalah satu kesatuan. Oke, jadi harus konsisten. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, biasanya variabel Y itu atau masalah itu menjadi judul dari penelitian. Jadi nanti di dalam setelah kita menemukan masalah, kita akan membuat yang namanya latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian itu adalah uraian tentang kondisi masalah yang diteliti secara umum. Kemudian uraian singkat tentang objek yang diteliti. Tunjukkan data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Uraikan singkat kemungkinan penyebabnya. Jadi X-nya sudah bisa diuraikan di dalam latar belakang penelitian. Lalu uraikan apa yang akan dihadapi jika kondisi sekarang tetap dibiarkan terjadi. Artinya di sini nanti terlihat betapa pentingnya ini untuk diteliti ya. Jadi di dalam latar belakang itu diungkapkan betapa pentingnya ini diteliti sehingga perlu untuk dicarikan, karena penelitian itu adalah kan solusi problem. Jadi nanti perlu segera, penting sekali ini untuk dilakukan penelitian sebagai solusi problem. Uraian batas umum yang akan diteliti juga bisa dijelaskan di dalam latar belakang penelitian. Kemudian yang terakhir adalah uraikan pendekatan ilmu yang akan digunakan. Jadi ini bisa dilihat dari berbagai aspek ilmu. Yang penelitian ini melihatnya fokusnya pada aspek ilmu. Kemudian dari latar belakang penelitian tersebut kita bisa membuat rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu menjelaskan masalah yang akan diteliti dengan model pointer. Lalu biasanya terkait dengan variabel penelitian yang akan diteliti rumusan masalah. Jadi contohnya misalnya apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi dibuatnya dalam pernyataan kalimat pertanyaan, lalu terlihat hubungan antar variabel X dan Y-nya. Setelah kita membuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, kemudian kita akan mendapatkan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu menjelaskan tujuan penelitian dengan model pointer boleh, bisa menggunakan mouse juga boleh. Tujuan penelitian itu terkait erat dengan tadi rumusan masalah. Biasanya tujuan penelitian itu terdiri dari tujuan untuk meneliti kondisi bisnis di perusahaan, tujuan untuk menjawab masing-masing identifikasi masalah atau rumusan masalah, tujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi kepada bisnis yang diteliti. Nah, yang terakhir yang dibuat di dalam dan satu research problem itu adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yang diterima oleh pihak eksternal. Jadi dari ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kalau manfaat praktis berarti untuk dunia praktisi, jadi untuk investor, untuk manajemen perusahaan, untuk pemerintah. Nah, kalau manfaat teoritis itu untuk peneliti lanjutan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian buat di dalam bab 1 research problem. Jadi langkah praktisnya pertama adalah menemukan masalah yang didukung oleh data penelitian. Kemudian dari masalah tersebut nanti kita bisa membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Demikianlah untuk materi satu research problem. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat membantu kalian memahami yang namanya masalah penelitian.
juga kami mudah dipahami dan jika ada pertanyaan silakan bertemu di kelas untuk sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.